Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Diskon 50%, 50% harga asli 50%. Yang di mari-mari. Bye bye. Ditonton sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membahas tentang anatomi dan fisiologi sistem respirasi. Perkenalkan, nama saya Adimas Fahresi dengan NIM 24140137. Perkenalkan, nama saya Fitri Aulia dengan NIM 24140044. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Nasir dengan NIM 24140012. Dan saya Putri Syafira dengan NIM 24140038. Dengan saya Muhammad Aswar dengan NIM 241400. Sistem respirasi adalah sistem dalam tubuh yang berfungsi untuk pertukaran gas, yaitu mengambil oksigen O2 dan mengeluarkannya menjadi karbon dioksida atau CO2. Fungsinya itu sebagai pertukaran gas atau menyediakan oksigen untuk sel dan membuang karbon dioksida. Lalu regulasi pH darah atau mengontrol keseimbangan asam basa dalam tubuh. Lalu fungsi ketiga itu ada produksi suara melalui laring dan berbicara. Lalu ada fungsi lainnya itu perlindungan, menyaring debu dan patogen melalui mukus dan silia. Lalu ada fungsi yang terakhirnya itu seperti pengaturan suhu dan kelembapan udara yang menyesuaikan udara sebelum masuk ke paru-paru. Itu fungsi dari sistem respirasi. Lalu kita masuk ke penjelasan selanjutnya, yaitu Baik, kita masuk ke rongga hidung. Rongga hidung adalah bagian dari sistem pernapasan yang terletak di bagian depan kepala, di atas mulut. Fungsi utamanya adalah untuk menghangatkan, melembabkan, dan menyaring udara yang masuk ke dalam tubuh sebelum menuju ke paru-paru. Rongga hidung juga memiliki bulu hidung atau disebut silia, dan lapisan lendir yang membantu menyaring debu dan kuman. Selain itu, rongga hidung juga berperan sebagai indera penciuman. baik, selanjutnya itu adalah faring. Faring adalah saluran berbentuk tabung yang menghubungkan rongga hidung dan mulut ke ofagus serta laring. Faring berfungsi sebagai jalur udara dan makanan. Letaknya itu di belakang rongga hidung atau nasofaring, dan mulut orofaring, dan laring laringofaring. Nah, coba lihat di gambar. Warna hijau itu adalah nasofaring, lalu yang kuning itu adalah orofaring, lalu yang biru itu adalah laringofaring. Nah, di bawahnya itu ada esophagus. Nah, lanjut itu di bawahnya itu ada esophagus, dan di atasnya itu ada rongga hidung atau nasal cavity. Lihat di gambarnya itu nasal cavity, lalu pergi ke nasofaring. Nah, setelah itu pipa berotot yang berjalan dari dasar tengkorak sampai persambungannya dengan esophagus pada ketinggian tulang rawan krikoid, lalu terletak di belakang laring dan menyediakan saluran udara yang masuk, saluran pencernaan, dan ruang resonansi untuk suara percakapan dan tempat tonsil begitu. Nah, setelah faring, kita lanjut ke laring. Laring adalah struktur berongga yang berfungsi dalam produksi suara dan sebagai jalur udara menuju paru-paru. Laring mengandung pita suara dan berperan dalam menutup saluran napas saat menelan untuk mencegah makanan masuk ke trakea. Letak laring itu sendiri itu berada di bawah faring ya, tadi sudah dijelaskan, dan di atas trakea, terletak di bagian depan leher sekitar tulang rawan tiroid dan atau itu jakun yang ini ya. Jadi bagian sini tuh begitu. Kemudian trakea. Trakea adalah sebuah kantung yang terletak di antara laring dan bronkus. Trakea merupakan bagian dari sistem pernapasan yang berfungsi sebagai jalur udara masuk dan keluar dari paru-paru, dan ukurannya kira-kira sepanjangnya 10 cm dan lebar 2,5 cm.
Fungsi trakea 1. Jalur udara. Trakea berfungsi sebagai jalur udara termasuk dan keluar dari paru-paru. 2. Mengatur aliran udara. Trakea membentuk jatuh aliran udara ke dalam dan keluar dari paru-paru. Berfungsi. 3. Membersihkan udara. Trakea memiliki rambut halus yang disebut sila. Pengertian bronkus. Bronkus merupakan percabangan saluran nafas dimulai dari trakea yang bercabang menjadi bronkus kanan dan kiri. Fungsi bronkus adalah menyalurkan udara dari trakea ke paru-paru, menyaring partikel asing, melembabkan udara, dan membantu refleks batuk untuk mengeluarkan zat berbahaya. Selanjutnya, pengertian alveolus. Alveolus adalah struktur kecil berbentuk kantung udara di dalam paru-paru. Fungsi alveolus sebagai tempat pertukaran karbon dioksida atau CO2 dan oksigen O2. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang paru-paru. Paru-paru dibagi menjadi 2 bagian yang disebut dengan lokus, 3 lokus di sebelah kanan dan 2 lokus di sebelah kiri, yang dimana masing-masing paru-paru dibungkus dengan 2 membran yang disebut dengan pleura parietalis dan pleura visceralis, yang dimana pleura parietalis ini melekat pada dinding dalam rongga dada. Sedangkan pleura visceralis itu melekat langsung pada permukaan paru-paru. Paru-paru berfungsi sebagai pengatur udara masuk dan memisahkan antara oksigen dan karbon dioksida. Yuk teman-teman, simaklah penjelasan video kami berikut ini. Bye-bye. Ya, diskon tasnya 50% harga aslinya. Yuk. Aisyah, kemarin kira eksperimen cantik ini tempanan baru sama keluargamu. Gimana itu? Iya, kuliah juga bagus tempatnya. Di lobby itu. Di lobby di sana ada diskon. Mana? Diskon cepat gitu. Tunggu guys, capek tunggu sabar. Ketika Putri memulai larinya, ia merasakan denyut jantungnya semakin cepat dan napasnya menjadi berat. Di dalam tubuh Putri saat ini berlari, otot-otot mulai bekerja lebih keras untuk menghasilkan energi melalui metabolisme aerobik. Proses ini memerlukan oksigen dalam jumlah besar dan menghasilkan karbon dioksida sebagai produk sampingan. Paru-paru Putri pun berusaha mengimbangi kebutuhan tersebut dengan meningkatkan laju dan kedalaman napas. Namun, jika sistem pernapasan dan siklus belum sepenuhnya terlatih, sepertinya yang dialami Putri karena baru memulai rutinitas lari yang intens, maka proses pengambilan oksigen tidak berjalan dengan optimal. Selain itu, ada kondisi medis yang dikenal sebagai Acquired Induced Bronchiolitis atau AIB, di mana saluran pernapasan menyempit akibat paparan udara dingin atau karena kekeringan yang terjadi selama aktivitas fisik. Jika Putri memiliki kecenderungan terhadap kondisi ini, maka saluran pernapasannya akan merespon dengan menyempit sehingga mengurangi aliran udara ke paru-paru. Kondisi ini menyebabkan adanya ketidakseimbangan antara udara yang masuk atau ventilasi dan aliran darah ke alveolus atau berfusi, sehingga pertukaran oksigen tidak efisien dan kadar oksigen dalam darah menurun. Tubuh pun menerima sinyal melalui sistem saraf bawah bahwa ada kekurangan oksigen yang kemudian dirasakan sebagai sesak nafas. Lingkungan juga memainkan peran penting. Pada pagi itu, udara di taman terasa dingin dan sedikit berdebu yang semakin memperburuk kondisi saluran pernapasan Putri. Tanpa pemanasan yang memadai, tubuhnya tidak memiliki waktu untuk menyesuaikan diri dengan meningkatkan intensitas aktivitas. Hasilnya, saat Putri berlari, ia merasakan tubuhnya berhenti sejenak karena rasa sesak yang menyengat. Kisah Putri menggambarkan secara medis bagaimana sesak nafas saat berlari dapat terjadi. Ini merupakan hasil dari peningkatan metabolisme dan kebutuhan oksigen yang mendadak, gangguan dalam pertukaran udara di paru-paru,
Dan pada beberapa individu, respons saluran pernapasan yang berlebihan seperti pada EIB dengan pemahaman dan pendekatan yang tepat melalui latihan, pemanasan, dan penyesuaian lingkungan, tubuh pun dapat menyesuaikan diri sehingga rasa sesak nafas menjadi bagian dari proses adaptasi yang alami. Itu tugas video biomedikmu. Kenapa? Jadi itu loh yang sistem respirasi itu yang tetap pernapasan. Kalau kita pernah ngomong. Apa dia suaramu? Lagi seru kok. Apa yang solusinya? Dapat dilihat pada video, diketahui tentang terganggunya vital suara yang menyebabkan hilangnya suara atau penderita afonia. Afonia itu sendiri adalah gangguan suara yang dapat menyerang siapa saja, tetapi sering terlihat pada orang yang terus-menerus meninggikan suaranya agar didengar. Penyediaan layanan kesehatan menangani afonia dengan latihan terapi suara. Afonia dianggap sebagai gangguan fungsi suara. Orang yang mengalami afonia fungsional secara fisik baik-baik saja. Mereka mungkin kehilangan suara karena tidak menggunakan suara secara normal. Menggunakan suara secara normal mungkin terlihat mudah, tetapi pada kenyataannya bergantung pada koordinasi yang cermat antara sistem pernafasan, laring, tenggorokan, hidung, dan mulut. Pada kasus kali ini yang kami ambil tentang seorang penyanyi yang bernama Aisyah yang biasa mengisi rangkaian acara dengan suaranya merdu. Suatu hari setelah serangkaian pertunjukan yang melelahkan, Aisyah mulai merasakan ada yang tidak beres. Suaranya yang biasa mengalun dengan lembut, kini terdengar lemah dan serak. Ia pun mendapati bahwa pita suaranya mengalami infeksi. Pada awalnya, virus masuk ke dalam tubuh Aisyah tanpa ia sadari, mungkin karena sistem kekebalan tubuhnya yang sedang melemah akibat cuaca yang berubah-ubah dan kelelahan. Begitu virus tersebut mencapai pita suara, sistem pertahanan tubuh segera merespon. Sel-sel kekebalan berkumpul di area tersebut dan melepaskan zat-zat peradangan, seperti histamin yang berperan untuk melawan infeksi. Namun reaksi ini menyebabkan pembuluh darah di sekitar pita suara melebar dan menjadi lebih permeabel. Akibatnya, cairan dari pembuluh darah keluar dan terakumulasi di jaringan pita suara sehingga terjadi pembengkakan. Pita suara yang biasanya elastis dan lentur kini menjadi kaku. Ketika udara dari paru-paru mengalir, getaran yang seharusnya terjadi dengan mulus tidak lagi terjadi. Jaringan yang bengkak tidak mampu bergerak dengan baik, sehingga menghasilkan suara yang serak, lemah, atau bahkan tidak terdengar, atau dengan istilah lain, afonia. Baik teman-teman, di sini kita akan menjawab beberapa pertanyaan tentang sistem pernapasan. Yang pertama, soal yang pertama yaitu organ yang berfungsi untuk menyalurkan udara ke paru-paru adalah 1, 2, 3. Baik, jawabannya adalah trakea. Pertanyaan yang kedua, organ sistem pernapasan yang terdapat pita suara dapat menghasilkan suara pada manusia disebut organ 1, 2, 3. Baik, jawabannya adalah laring. Kita melangkah ke pertanyaan terakhir. Organ di dalam paru-paru yang berperan dalam pertukaran oksigen dan karbon dioksida adalah 1, 2, 3. Baik, jawabannya adalah alveolus. Itulah dia penjelasan video dari kami. Kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. 50%, harga asli 50%. Ya, di mari ada 2 tas. Oh, dia Dalam kehampaan terdiam,
Assalamualaikum. Serius kok.